Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Chandra Kartika Wiguna dengan NIM 22151077. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kebenaran dan kompleksitas algoritma rekursif. Sebelum mulai pembahasan, kita akan membahas apa itu rekursif. Rekursif adalah teknik pemrograman di mana sebuah fungsi itu memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah yang lebih kecil. Rekursif biasanya memiliki dua komponen utama, yaitu yang pertama kasus dasar atau disebut base case, di mana kondisi ini berhenti agar rekursif tidak berjalan terus-menerus. Dan yang kedua, kasus rekursif atau recursive case. Nah, di mana bagian ini fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah yang lebih kecil. Baik, yang pertama kebenaran algoritma faktorial. Berikut psiokod tentang faktorial n. Nah, cara kerja algoritma ini yaitu yang pertama, jika n sama dengan 1 maka akan langsung mengeluarkan output 1. Tetapi jika 1 kurang dari n atau n lebih kecil daripada 1, kita akan memanggil faktorial n-1 dan akan disimpan ke TMP. Nah, selanjutnya hasil rekursif akan terus dikalikan dengan n sehingga kita mendapatkan hasil faktorial yang benar. Untuk membuktikan kebenaran induksi itu yang pertama yaitu base case. Jika n sama dengan 1, hasilnya 1 sesuai dengan definisi faktorial. Dua, hipotesis induksi. Misalkan algoritma yang benar untuk n sama dengan k, yaitu k faktorial sama dengan k kali k min 1 faktorial. Untuk langkah ketiga yaitu langkah induksi. Untuk n sama dengan k plus 1, kita di sini punya k plus 1 faktorial sama dengan k plus 1 kali faktorial k. Karena faktorial k sama dengan k faktorial, maka algoritma ini benar untuk semua n. Dan selanjutnya, kebenaran algoritma max array. Di sini terdapat psiokod algoritma max array. Cara kerja psikokodnya yaitu jika array hanya memiliki satu elemen, langsung akan dikembalikan atau di return. Jika ada lebih dari satu elemen, maka algoritma akan mencari nilai maksimum dari sebuah array yang ada di dalam array itu akan dibanding-bandingkan untuk mencari nilai maksimum. Nah, jika sudah sampai terakhir, maka nilai maksimum akan di return. Nah, untuk pembuktian kebenaran dengan induksi yaitu yang pertama, base case. Jika hanya satu elemen, pasti itu adalah elemen maksimumnya. Nah, misalkan untuk hipotesis induksi, misalkan algoritma benar untuk array ukuran n sama dengan k. Itu ketiga langkah induksi. Untuk n sama dengan k plus 1, algoritma akan membandingkan elemen-elemen sehingga elemen terakhir dengan nilai maksimum sebelumnya, sehingga tetap akan mendapatkan nilai maksimum yang benar. Nah, yang untuk ketiga itu hampir sama dengan sebelumnya, yaitu kebenaran algoritma jumlah array. Nah, ini untuk psikokodnya. Untuk alur psikokod ini, yang pertama, jika array hanya satu elemen, tentu akan dikembalikan atau di return. Nah, jika lebih dari satu, jumlah elemen terakhir dengan elemen hasil rekursif dari sub array sebelumnya jumlahkan. Yang ketiga, proses ini berlanjut sampai kasus ketemu base case. Untuk pembuktian kebenarannya, yang pertama, untuk base case, jika ada satu elemen, jumlahnya pasti benar. Hipotesis induksi, misalkan algoritma
benar untuk array ukuran n plus k. Untuk yang ketiga ya untuk n plus k, n sama dengan k plus 1, algoritma akan menambahkan elemen terakhir ke hasil sebelumnya sehingga tetap memberikan hasil yang benar. Nah, untuk selanjutnya kompleksitas waktu untuk algoritma. Nah, di sini terdapat algoritma recursive powering atau perpangkatan, yaitu pangkat x pangkat n. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu menentukan banyaknya operasi setiap operasi perkalian. Setiap pemanggilan rekursif akan melakukan satu pemanggilan rekursif ke power x n per 2. Ini akan dibulatkan. Yang satu operasi perkalian untuk menghitung t kali t. Selanjutnya satu operasi perkalian untuk menghitung n jika ganjil. Jadi banyak perkalian dilakukan pada setiap level rekursif adalah 1 atau 2. Yang kedua yaitu menentukan formula rekursif dari Fn. Nah, misalkan Fn adalah banyaknya operasi perkalian yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu base case. Jika n sama dengan 1, maka tidak akan ada operasi perkalian yang dilakukan. Jadi formulanya yaitu F1 sama dengan 0. Jika n lebih kecil atau sama dengan 2 dan n adalah genap, algoritma akan melakukan satu pemanggilan rekursif pada n per 2n dan satu perkalian. Kita dapatkan formula seperti ini. Fn sama dengan Fn per 2 plus 1. Jika n lebih kecil atau sama dengan 2 dan n itu ganjil, algoritma melakukan satu pemanggilan rekursif pada n per 2. Ini akan dibulatkan. Satu perkalian untuk t kali t dan satu perkalian tambahan untuk t kali x. Sehingga mendapatkan formula yaitu Fn sama dengan Fn per 2 tambah 2. Selanjutnya yaitu menentukan solusi eksplisit untuk Fn. Yang pertama, menggunakan metode substitusi untuk kasus n jika n bernilai genap, yaitu dengan Fn sama dengan Fn per 2 plus 1. Tidak isi F ya. Yaitu kedua dengan cara substitusi secara berulang sehingga mencapai F1 sama dengan 0. Yaitu dengan Fn sama dengan Fn per 2 plus 1. Ini akan berulang. Saya sama dengan Fn per 4 plus 1 plus 1. Selanjutnya Fn per 8 plus 1 plus 1 plus 1 dan seterusnya. Ketiga, karena setiap dikali 2 n, kita mencapai base case setelah log 2n, yaitu dengan ini Fn sama dengan log 2n. Nah, untuk kasus n ganjil ada tambahan satu operasi perkalian pada setiap langkahnya, yaitu dengan memberi Fn sama dengan O log n. Nah, jika dibandingkan dengan algoritma brute force mengalihkan xy sebanyak n-1 kali, sehingga kompleksitas waktunya adalah On. Sedangkan algoritma rekursif ini hanya membutuhkan O log n untuk perkalian. Nah, untuk kesimpulannya, algoritma rekursif jauh lebih efisien dibandingkan dengan algoritma brute force atau metode brute force karena hanya membutuhkan
kompleksitas waktu sebesar O log n untuk perkalian dibandingkan dengan algoritma brute force dengan kompleksitas waktu On. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.